Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami ingin melanjutkan pembacaan kitab Sulamun Najah dari halaman 2, qauluhu wasammaituhu Sulamal Munajah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna asma'allahi ta'ala la tasbutu illa binassin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasammaituhu lan ngarani sapa ingsun ing syarah. Lan ngarani sapa ingsun ing syarah Sulamal Munajati ing aran kitab Sulamal Munajah. Qala dawuh sapa al-musannifu kiai musannif rahimahu. Muga-muga melasi ing kiai musannif sapa Allah Ta'ala hale moho luhur sapa Allah. Dawa bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna asma Allah ing dawuh bismillah. Bismillahi ngawiti sapa ingsun kelawan nyebut asmani Allah. Bismillahi ngawiti sapa ingsun kelawan nyebut asmani Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunya lan akhirah sapa Allah. Ar-Rahmani tur kang welas asih ing dalem dunya utawa akhirah sapa Allah. I'lam ngertiya sapa sira. I'lam ngertiya sapa sira anna asma Allahi ta'ala ing satuhuni pira-pira asmuni Allah ta'ala. Ing satuhuni pira-pira asmuni Allah ta'ala iku la tasbutu ora bisa tetep apa asma Allah illa binasin angin kelawan dalil nas. Illa binasin angin kelawan dalil nas Al-Qur'an utawa hadis. La ala sahihi au ijma'in utawa ijma' au ijma'in utawa ijma' ala sahihi miturut ing ngatasé kaul sahih. Wahia utawi asma Allahi iku arba'atu aqsamin papat piro-piro bagian. Iku arba'atu aqsamin papat piro-piro bagian. Aqsamun nyatani piro-piro asmu. Nyatani piro-piro asmu lidhatin kadweni dhat. Wahia utawi asma'un lidhatin iku allati asmu. Iku allati asmu yuqalu kang den ucapaken opo hiya huwa mislullah. Lafat hiya huwa mislullah. Hiya utawi asmaun lidhatin. Hiya utawi asmaun lidhatin huwa mislullahi ya iku ngumpamani lafat Allah. Yaiku ngumpamani lafat Allah. Wal malikilan lafat al malik. Wal malikilan lafat al malik. Wa asma'un lan piro-piro jeneng. Wa asma'us sifatilan piro-piro asmu kadwe zat kadwe sifat lan piro-piro asmu kadwe sifat. Wahia utawi asma'us sifat utawi asma'us sifah iku allati asmu la yuqalu kang ora den ucapaken opo hiya huwa wala hiya ghairu. Lafat hiya huwa wala ghairu fala hiya ghairu. Hiya utawi asma'us sifat. Hiya utawi asma'us sifat iku huwa mislullah wal malik. Iku huwa mislullah wal malik. Wala hiyalan ora ono utawi asma'us sifat. Wala hiyalan ora ono utawi asma'us sifat iku ghairuhu liyani mislullah.
iku ghairuhu liyani mislullah kal alimi kaya asmu al alim wal qadiri lan asmu al qadir al mutakabbir al qadir wa kullu ma utawi saben-saben barang wa kullu ma lan saben-saben barang saben-saben asmu ya dulu kang nutuhaken apa ma ala sifati ing ngatasé pira-pira sifat al qadimi kang dingin apa sifat al qadir wa asma'u tanzihi lan pira-pira asmu katuwe bersehaken lan asmu tanzih wahia utawi asmu tanzih iku ma asmu dalakang nutuhaken opo ma alat taqaddusi ing ngatasé moho suci ni Allah kasalami kaya asmu assalam wal quddus lan asmu al quddus waddaimi lan asmu ad-daim was-shadiq lan asmu as-shadiq wa asmaul af'ali lan pira-pira asmu katuwe penggawean wahia utawi asmaul af'al iku allati asmu yuqalu kanten ucapaken opo hiya ghairukal khaliq lafat hiya ghairuhu hiya utawi asmaul af'al iku ghairuhu liyani madhkurun min asma'ul lidatin ila akhirih. Hiya utawi asmaul af'al iku ghairuhu liyani madhkurun min asma'ul lidatin ila akhirih kal khaliqi kaya asmu al khaliq wal musawwir lan asmu al musawwir war raziqi lan asmu ar razzaqi wa ghairi dzalika lan liyani al khaliq al musawwir al raziq bayani ghair mimma saking asmu ya dulu kang nutuhaken apa ma'ala fi'lin ing ngatasé penggawean bismillahirrahmanirrahim wa sammaituhu sulamal munajah qala al musannifu rahimallahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Jadi kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, jadi kitab sarah yang dikarang oleh Imam Muhammad Nawawi bin Umar diberi nama kitab Sulamul Munajah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Jadi Kiai Musannif dawa bismillahirrahmanirrahim. Di setiap mengarang kitab, ulama itu mesti menyebutkan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengambil barokah, untuk mengikuti kepada Al-Quran. Pertama, Al-Quran yang disebutkan adalah surat Al-Fatihah. Bismillah dulu gini dulu. Mencari barokah dari bacaan Al-Quran. Jadi Al-Quran pertama kali apa? Ya bismillah.
Ini agar berbarokah, penuh barokah. Makanya setiap mengarang kitab, ulama pasti menggunakan lafaz bismillah. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillah. Hukumnya baca bismillah ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunnat, ada yang makruh, ada yang mubah. Lah kapan membaca bismillah hukumnya wajib? Ketika di dalam sholat pada waktu membaca surat Al-Fatihah. Karena setan ulama mengatakan bahwa ini mazhabnya Imam Syafi'i, bahwa ketika ayat surat Al-Fatihah itu ayat bismillah itu masuk kepada ayat surat Al-Fatihah. Makanya baca Fatihah pada waktu sholat, bismillahnya itu hukumnya wajib. Yang sunat, yang haram kapan? Nah, yang haram ketika kita itu melakukan secara perkara yang haram secara dzatiyah. Seperti apa? Seperti zina. Ketika mau zina, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya mau zina, agar supaya nggak kelihatan orang. Ini bunyinya baca bismillahnya haram. Membaca bismillah haram, permulaan membaca surat At-Taubah. Jadi ketika baca surat At-Taubah janganlah baca bismillah. Kenapa? Hukumnya haram. Yang sunat kapan? Yang sunat setiap melakukan perkara yang baik, sunat membaca bismillah. Bahkan ketika mau tidur dianjurkan baca bismillah 21 kali agar dalam tidurnya tidak diganggu oleh yang namanya kang iblis. Ini baca bismillah sampai 21 ketika setiap kita mau tidur. Kemudian yang makruh kapan? Makruh membaca bismillah ketika melakukan perkara makruh. Dan makruh lagi ketika membaca surat pertengahan surat At-Taubah. Kalau di permulaan hukumnya haram, di pertengahan surat At-Taubah hukumnya makruh. Yang boleh kapan? Membaca Al-Quran di pertengahan surat selain surat At-Taubah itu hukumnya boleh. Kalau di pertengahan baca surat At-Taubah hukumnya makruh. Jadi baca bismillah itu bahkan banyak sekali faedahnya. Faedahnya banyak sekali. Seperti di sini ada kisah. Ini seorang perempuan yang ahli membaca basmalah, bismillah. Setiap melakukan sesuatu pasti baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketepatan perempuan di sini suaminya tidak senang dengan istri tidak senang istri itu selalu baca bismillah. Setiap melakukan bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Jadi sang suami itu merasa gergeten ya, nih. Merasa gimana ya, kok ini sedikit bismillah, sedikit bismillah. Akhirnya suami itu ingin mencoba, ingin mempermalukan istri agar supaya dia itu tidak lagi selalu baca bismillah. Akhirnya akalnya dipasang. Akhirnya gimana? Caranya suami itu membelikan sesuatu. Ada yang mengatakan kalung, ada yang penting suami memberikan sesuatu untuk diberikan kepada istri. Tapi tidak boleh dijual. Nanti setelah diberikan pada ini saya kasih ini. Jangan dihilangkan, ya disimpan. Nah, ketika istri meletakkan barang tersebut membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim diletakkan. Nah, suami tidak pernah bertanya masalah itu sama sekali. Diperkirakan istrinya itu sudah lupa karena sudah beberapa tahun. Suami mengambil barangnya kemudian dibuang ke dalam sumur. Nah, setelah kalung diambil oleh suami, dimasukkan dalam sumur, suami akhirnya pergi ke istrinya bertanya tentang barang yang pernah dia belikan. Ada di mana barang yang nggak pernah dipakai? Oh, ada mas di sana. Mengatakan ada emas di sana, si perempuan tadi karena tidak tahu bahwa dengan suaminya sudah diambil.
Jadi ketika istri bicara berjalan, Allah menyuruh malaikat Jibril agar mengambil barang yang ada dalam sumur, kembalikan di tempat semula. Yang namanya suami, habis ini nanti saya permalukan, guys. Ketika istri mengambil barangnya langsung ada. Kenapa? Allah sudah memberi pertolongan, menyuruh malaikat Jibril segera mengambil barang tersebut dan melakukan semua. Jadi ketika Bismillahirrahmanirrahim, barangnya ada. Kemudian diserang ini mas. Nah, suami sangatlah terkejut. Kenapa? Karena suami sudah tahu bahwa dengan dia sudah dibuang ke dalam sumur. Semenjak itulah akhirnya sang suami sadar. Nah, akhirnya guys nggak senang melihat istri baca Bismillah. Jadi baca Bismillah itu sangat perlu buat kita, apalagi mau makan, biar apa? Barokah. Jadi biar ada barokahnya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, mau Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna asma Allahi ta'ala la tasbutu illa binassin au ijma'in ala sahih. Jadi kita harus paham menurut ulama kaul yang sahih, nama-nama Allah Asmaul Husna itu dibagi menjadi 4 bagian. La tasbutu i'lam anna asma Allah ta'ala la tasbutu illa binassin. Jadi latas butuh jadi penetapan Asmaul Husna, nama-nama Allah itu sudah ada di dalam dalil Al-Quran dan hadis, atau bisa ijma. Ini gila, sudah ada. Jadi kalau sahih itu sudah ditetapkan oleh dalil Al-Quran hadis. Jadi kalau tidak tahu nggak bisa. Wahiyah arba'atun. Jadi asma Allah Asmaul Husna itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bagian atas nama-nama Allah buat zatnya Allah. Itu yang pertama, nama yang bukan isinya, seperti lafaz Allah, lafaz Al-Malik, Al-Qadir. Ini bahasa ini. Wa asma sifat, dan 2 asma sifat namanya. Asma sifat itu apa? Wahyal lati la yuqalu hiya huwa wala hiya ghairu. Jadi sifat nama-nama asma-usna yang buat menunjukkan kepada sifatnya Allah itu tidak bisa diucapkan la. Jadi sifat zat itu Allah, sifat Allah, sifat zat itu bukan ini walahi ya. Jadi sifat nama-nama yang menunjukkan kepada sifatnya Allah, seperti Al-Alim, Al-Qadir. Jadi semua sifat yang menunjukkan pada perkara yang qadim. Jadi nama yang menunjukkan pada sifat seperti Al-Alim. Al-Alim, zat yang mengetahui. Al-Qadir, zat yang kuasa. As-Sami, zat yang mendengar. Jadi setiap sifat yang menunjukkan kepada sifat qadimiyah, sifat yang qadim, itu termasuk sifat buat nama buat sifat-sifatnya Allah. Al-Alim, Al-Qadir, Al-Mutakabbir, Al-Haris nih.
Yang kedua asma'us sifat. Jadi setiap perkara, setiap nama yang menunjukkan kepada sifat qadimnya Allah itu termasuk sifat ya, nama yang untuk sifatnya Allah. Wa asma'ut tanzih. Yang ketiga, nama yang membersihkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap sifat yang menunjukkan akan kesuciannya, seperti As-Salam, Al-Quddus, Ad-Daim, As-Shadiq. Jadi isinya asma'us sifat, Al-Alim, Al-Qadir, setiap perkara yang menunjukkan pada sifat yang kekal. Jadi sifat-sifat yang menunjukkan pada sifat qadimnya Allah itu termasuk sifat dzat. Yang ketiga, yang keempat ini, pertama asma'ul dzat, kedua asma'ul sifat, yang ketiga asma'ut tanzih. Asma'ut tanzih itu nama yang membersihkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. As-Salam, Al-Quddus, Ad-Daim, As-Shadiq itu menunjukkan kepada zatnya Allah, ini membersihkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itulah yang berkuasa, Allah itu yang mengetahui. Wa asma'ul af'al, dan juga berupa asma, nama yang menunjukkan pada perbuatan. Seperti isinya apa? Al-Khaliq, Al-Musawwir, Al-Qadim, itu sudah kita. Ar-Razzaq wa ghairi dzalik mimma yadullu ala fi'lin. Jadi setiap nama yang menunjukkan pada pekerjaan, yani kubunan. Berarti seperti Al-Khaliq, Al-Mutakabir itu sifat gini. Al-Musawwir, ini bukan. Yang menunjukkan pada pekerjaan-pekerjaan. Ar-Razzaq, yang memberi rezeki. Qayyum, ya. Jadi yang keempat, yang ketiga ada nama-nama yang membersihkan kepada zatnya Allah. As-Salam, Al-Quddus, yang Ad-Daim, yang menetap. As-Shadiq, tidak pernah berbohong, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang keempat, nama-nama atau asma'ul husna yang menunjukkan pada pekerjaan. Seperti apa? Al-Khaliq, Al-Khaliq, zat yang menjadikan. Al-Musawwir, zat yang menggambar. Ar-Razzaq, zat yang memberi rizki. Zat yang, dan lain sebagainya. Yang penting setiap nama yang menunjukkan pada pekerjaan itu adalah nama tetap katuini Allah Rabbil Alamina, kang mengirani wong alam kabeh. Rabbil Alamina, kang mengirani wong alam kabeh.
ai maliki jami'il khalqi tegese kang ngratoni sekabehane makhluk. Ai maliki jami'il khalqi tegese kang ngratoni sekabehane makhluk. Bayani khalqi minal insi saking menungso. Minal insi saking menungso wal jinni lan jin wal malaikati lan malaikat. Wandawabilan piro-piro kekremetan wal wa ghairihim lan liyani insi wal jinni ila akhir. Idza kullun krono utawi saben-saben siji. Idza kullun krono utawi saben-saben siji. Minha saking insi wal jinni ila akhirihi iku yutlaku den ucapaken alaihi ing ngatasé kullun. Iku yutlaku den ucapaken alaihi ing ngatasé kullun apa alimun aran al alim. Wassalatu utawi tambahi rahmat ta'zim. Wassalamu lan keselamatan. Wassalatu utawi tambahi rahmat ta'zim. Wassalamu lan keselamatan. Iku ala sayyidina muka-muka tetep ing ngatasé Gusti kita Muhammadin nyatani Nabi Muhammad. Muhammadin nyatani Nabi Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi juga setiap ulama di dalam mengarang kitab mesti pertama alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah baru sholawat. Nih semua ulama yang mengatakan seperti itu. Bismillah, alhamdulillah. Kenapa di sini dengan bismillah? Nah, ini kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi segala puja dan puji itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu qadim alal qadim, Allah kepada Allah, Allah terhadap hambanya, hamba terhadap Allah, hamba sesama manusia. Itu semua adalah miliknya Allah. Al-Khaliq, alhamdulillah. Jadi semua ini alhamdulillah rabbil alamin. Jadi ai maliki jami'il khalqi. Jadi Allah itulah yang semua makhluk ada dalam kekuasaan. Selain Allah tidak ada yang berkuasa. Manusia, jin, malaikat, hayawan. Hayawan yang melata itu gimana? Semua itu adalah Allah yang menjadikannya. Jadi khalqi di sini semua khalqi makhluk itu siapa? Ya selainnya Allah itu makhluk. Berarti apa? Perkara yang diciptakan. Khaliq artinya yang menciptakan. Nah di sini Allah itu satu, nggak ada Allah itu dua. Nanti kalau Allah dua siapa yang bingung? Kita sendiri yang bingung. Nanti akhirnya ada alamat namun ada yang namanya pengiran itu bertengkar. Tapi kita sebagai orang Islam jangan sampai percaya. Seperti masalah-masalah seperti itu. Allah itu ada. Sekalipun kita tidak pernah melihat sama sekali, tapi insya Allah jadi semua makhluk selain Allah itu namanya makhluk. Al-Khaliq, Al-Mutakabbir, Al-Khaliqu, Al-Musawwiru, Ar-Razzaq. Ini saya lagi. Jadi nama-nama alhamdulillah lagi. Saya ulangi lagi. Jadi makhluk itu adalah selainnya Allah siapa saja. Entah itu pohon, batu, semua yang selain Allah itulah makhluk.
Cuma lagi makhluk itu ada manusia itu termasuk hayawan. Hayawan itu ada hayawan natek, ada hayawan wayunatek. Hayawan natek itu siapa? Manusia. Yang wayunatek adalah hayawan. Ini. Jadi nih Kiai Musoni semua ulama juga membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Tujuannya apa? Untuk mengambil barokah agar supaya karangan-karangan tersebut bisa bermanfaat, bisa membawa barokah kepada keseluruhannya. Wassalatu bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu utawi tambahi rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan. Wassalatu utawi tambahi rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan iku ala sayyidina muga-muga tetep ing atase Gusti kita Muhammadin nyatani Nabi Muhammad. Qadis tambata teman-teman ngalap dalil sapa ba'duhum setengah ulama minan hadzal ismi saking ikilah jeneng ai Muhammad, saking ikilah jeneng ai Muhammad. Inda tarusuli ing itungani pira-pira utusan. Inda tarusuli ing itungani pira-pira utusan. Bihisabil jumali kelawan itungan gemblengan, kelawan itungan gemblengan. Al-kabiri kang gede kang ada apa jumal bitaifi kelawan nikelaken lafat Muhammad, kelawan nikelaken lafat Muhammad. Wal basdilan beber lafat Muhammad lan beber lafat Muhammad. Jadi sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan adanya nama tersebut, nama Muhammad, jadi nama Muhammad itu oleh sebagian ulama dibuat dalil bahwa hitungan Rasul utusan itu melihat hitungan secara globalnya. Wafihi muko iku dari kami cukupi sekian. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami memohon maaf karena kemarin yang kami bacakan kitab ini ada di Syekh Maulana Ishaq ternyata nggak tersimpan, makanya pada malam hari ini pembacaan yang sudah saya bacakan kami ulang kembali. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.